dari kelas satunya dan kelas satunya, maksudnya kelas besar sama kelas kecil itu sama pakainya. Pakai yang pendidikan kewarganegaraan tahun 2016 itu, guys. Nanti aku kirim juga kok barengan sama PPT-nya. Oke, nah tapi di sini lebih ke aku yapping aja ya guys. Soalnya jujur aku sebenarnya kepikiran buat bahas soal, cuman udah nyoba nyari di Twitter, di grup-grup itu nggak ada. Jadi kita nggak bisa apa ya? Nggak bisa memperkirakan kira-kira Pak Ridwan bakalan ngebahas apa. Pak Ridwan dan juga Pak yang satu lagi, sorry banget. Nah, soalnya juga kemarin di UTS-nya itu agak ya gitulah, namanya juga MKWU, materi dari bab 4 sampai ke bab 9. Nah, ini ada nama-nama babnya. Terus bab keempat itu namanya nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Jadi kan kita harus memahami apa sih konsep dari konstitusi itu. Jadi konstitusi itu seperangkat aturan hukum yang berisi ketentuan bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Nah, karena itu juga disebut sebagai hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan negara. Kalau secara etimologisnya, konstitusi itu dikenal sebagai dari bahasa Prancis itu disebut constituere atau membentuk, dari bahasa Latin atau Italia itu constitutio, bahasa Inggris constitution, bahasa Belanda constitutie, dan lain sebagainya. Tapi kalau dibuat jadi arti umum, konstitusi itu diartikan sebagai membentuk negara atau sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Nah, ini ada beberapa definisi konstitusi dari beberapa ahli, mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kurang lebih sama kok. Jadi konstitusi itu kumpulan asas, kerangka negara, kumpulan hukum, atau juga undang-undang dasar. Nah, kalau pengertian konstitusi dalam arti sempit, itu sebuah dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Tapi kalau untuk arti luasnya, konstitusi ini sebuah atau seperangkat peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Kalau fungsinya sendiri yang pasti sebagai landasan konstitusionalisme untuk negara. Nah, juga membatasi mengendalikan kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggara kekuasaan ini nggak bersifat sewenang-wenang terhadap rakyatnya sebenarnya. Nah, terus juga memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat sesuai dengan cita-cita negara. Terus juga sebagai landasan penyelenggara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan sehingga negara yang dijalankan oleh pemerintah itu terarah gitu guys. Terus juga menjamin hak asasi manusia. Untuk nah ini ada materi-materi yang dimuat. Contohnya kayak ada organisasi negara, jadi ada pembagian kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, termasuk prosedur pemilihan pemimpin negara. Terus juga ada dimuat mengenai hak asasi manusia yang dijamin dalam beberapa bab di UUD, seperti di bab 9A, pasal 28A sampai 28J. Terus juga ada prosedur mengubah UUD yang diatur dalam bab 16 pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terus juga ada kayak larangan mengubah sifat tertentu dari UUD. Soalnya kan UUD itu kayak sangat-sangat apa ya, kayak nggak bisa asal diubah kan guys. Kalaupun diubah pun nanti yang boleh mengubah adalah MPR. Nah, terus juga ada cita-cita rakyat dan juga asas ideologi negara. Ini tercermin di pembukaan UUD di beberapa alinea pertama.
Nah, kalau dari dinamika konstitusi Indonesia tuh berubah beberapa kali. Contohnya kayak awalnya tuh kita pakai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terus berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Terus berubah lagi jadi UUDS 1950. Terus berubah lagi balik ke UUD NRI, tapi ini yang Orde Lama. Terus juga balik lagi tetap ke UUD tapi Orde Baru. Nah, kan yang di Orde Baru itu merupakan era reformasinya Indonesia. Nah, di awal era reformasi itu rakyat memberikan tuntutan karena kan waktu itu lagi ada krisis moneter ya. Jadi rakyat itu memberikan beberapa tuntutan pada awal era reformasi itu. Yang pertama ada mengamandemenkan UUD NRI 1945, terus menghapuskan doktrin dui fungsi angkatan bersenjata, menegakkan supremasi hukum, melakukan desentralisasi, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Nah, salah satu tuntutannya kan ada mengamandemenkan UUD 1945. Nah, yang berhak merubah UUD 1945 itu adalah MPR sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, untuk amandemen UUD ini itu dilakukan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan nih, teman-teman. Yang pertama ada di sidang umum MPR 1999, yang kedua di sidang tahunan MPR 2000, yang ketiga di sidang tahunan MPR 2001, dan yang terakhir atau yang keempat di sidang tahunan MPR tahun 2002. Nah, ini ada proses perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Mungkin nanti teman-teman juga bisa ngelihat di e-booknya nanti, karena aku juga ngambil dari situ. Ini ada kayak tuntutan awalnya kan ada dari tuntutan reformasi, terus ada kayak sebelum perubahan tuh apa aja, terus latar belakang perubahannya kenapa, tujuan perubahan, terus juga ada dasar yuridis, kesepakatan dasar, nah terus sidang MPR-nya sama hasil perubahan. Dari perubahan tersebut ada beberapa yang berbeda nih teman-teman, misalnya kayak di sebelumnya kan bab UUD itu cuma 16, sesudahnya ada 21. Pasal yang awalnya 37, setelah perubahan ada 73. Terus ayat awalnya 49 berubah jadi 170. Terus juga aturan peralihan awalnya 4 tapi jadi 3. Sedangkan kalau aturan tambahan sama-sama 2 sih. Nah, Undang-Undang Dasar kita tuh kan sebagai hukum tertinggi yang dimana dia kalau di hierarki norma hukum itu yang paling tinggi di bawah seluruhnya. Jadi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya itu nggak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi ibaratnya sebagai landasan hukum. Jadi semua perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan kaidah dari Undang-Undang Dasar. Nah, udah selesai tuh bab 4. Sekarang kita lanjut ke bab 5. Jadi buat bab 5 itu ada kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Jadi, kalau menurut Notonagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun. Terus juga kalau kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Nah, dari hak dan kewajiban ini adalah hubungan timbal baliknya ya guys. Jadi setiap hak yang tidak disertai kewajiban maka tidak layak disebut hak. Maka dari itu kan kita tuh punya hak, tapi kita juga punya kewajiban. Apabila kita sudah melakukan kewajiban tersebut, kita akan mendapatkan hak yang seharusnya kita dapatkan juga. Nah, si John Stuart Mill ini menegaskan kalau hak kebebasan seorang itu tidak boleh dilakukan untuk memanipulasi hak orang lain. Jadi, walaupun kita mempunyai sebuah hak yang ya terserah kita sih mau gimana, tapi hak kita tuh nggak boleh kayak
membuat hak orang lain itu tidak terpenuhi. Jadi kita nggak boleh menggunakan atau memanfaatkan hak kita untuk menyengsar apa ya? Ya itu tadi memanipulasi hak orang lain gitu. Jadi kebebasan tuh bukan ya kebebasan kita semaunya, tapi kebebasan itu juga kebebasan yang ada arahnya, positif dan tidak mengganggu orang lain. Untuk sumber historis sosiologis politik hak dan kewajiban itu awalnya dari sumber historisnya dulu. Jadi secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia itu awalnya di dunia barat di abad ke-17. John Locke pertama kali mengerumuskan adanya hak alamiah atas hidup, kebebasan, dan hak milik. Nah, setelah perumusan itu terdapat 3 peristiwa penting dalam sejarah dunia hak asasi manusia. Yang pertama ada Magna Carta di tahun 1215, yaitu perjanjian Raja John dari Inggris dengan para bangsawan yang membuat jaminan hak untuk tidak dipenjarakan tanpa pemeriksaan pengadilan. Terus yang kedua ada Revolusi Amerika di tahun 1776 yang menghasilkan Declaration of Independence di Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776. Terus juga ada Revolusi Prancis, yaitu perang deklarasi Destroys the yang memuat liberty, equality, dan fraternity. Nah, ini tuh dari menurut Wirutomo 2001. Jadi setelah jatuhnya Orde Baru, demokrasi yang diperoleh itu bukan oligarki, kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Terus juga ada kebencian sosial budaya terselubung, kayak konflik antar suku, antar umat beragama, kelas sosial, dan juga budaya. Nah, sifatnya itu sifatnya itu bukan vertikal tapi horizontal. Jadi antara sesama rakyat kecil, bukan konflik korektif tapi destruktif. Jadi sebenarnya yang berkonflik tuh rakyat-rakyat yang di daerah, bukan rakyat yang di kota besar. Jadi kayak sama warga kecil, bukan yang warga kelas atas lah ibaratnya seperti itu. Karena kan di Indonesia nih kita beragam banget ya, kayak suku, agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Itu kan pasti kita nggak bisa jauh dari namanya konflik. Tapi kita bisa meminimalisir. Cuman emang waktu Orde Baru kemarin kan banyak konflik yang terjadi ya teman-teman. Terus juga waktu Orde Baru tuh cita-cita Indonesia tuh harus dibangun dengan perombakan tatanan kehidupan masa lalu, yakni masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan antara kewajiban dan juga hak negara dan warga negara. Kalau sumber politiknya sendiri itu ini tuh berasal dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di era reformasi. Jadi kan tadi ada tuh UUD kan amandemen UUD kan dilakukan secara 4 kali sampai dihasilkan Undang-Undang Dasar yang baru. Nah, ini tuh termasuk sama hak dan kewajiban asasi manusia dalam pasal 28A sampai 28J. Contohnya di pasal 28J itu secara khusus mengatur kewajiban dasar manusia, yaitu bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Nah, kalau dinamika dan tantangan hak dan kewajiban itu pasti ada. Jadi contohnya kayak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Di pasal 31 ayat 1 terdapat perubahan dari tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran menjadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Karena kata pendidikan tuh lebih luas dari pengajaran. Kayak pendidikan itu secara lebih halus juga lebih enak didengarnya juga. Kayak pendidikan tuh kan soal nilai sikap, keterampilan, terus juga wawasan dan lain sebagainya. Dan berlangsungnya tuh di 3 lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Terus juga kayak di bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, di pasal 33 menegaskan asas kekeluargaan cabang produksi penting dikuasai negara. Bumi dan air serta kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Dan juga ditambahkan di ayat 4 tentang prinsip demokrasi ekonomi. Lalu kalau di bidang Hankam atau pertahanan dan keamanan, di pasal 27 ayat 3, setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, kalau dari pembelaan negara ini kita bisa melakukan dengan ikut menjadi aparatur sipil kayak TNI atau Polri, atau kita bisa ikut kayak pelatihan bela negara itu, atau juga bisa secara non fisik kayak ya kita sebagai mahasiswa nih ikut belajar PKN dan juga salah satu upaya kita dalam melakukan bela negara. Terus kalau di bidang hak dan kewajiban asasi manusia itu ada di pasca amandemen yang tadi aku bilang di pasal 28A sampai 28J. Terus kalau esensi dan urgensi hak dan kewajiban itu ada banyak banget. Contohnya kayak di bidang agama, kayak di pasal 29 itu kan dibilang kalau negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya. Ini juga sesuai sama sila pertama ya guys di Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Juga ada bidang pendidikan dan kebudayaan, ada perekonomian, pertahanan dan keamanan. Udah selesai. Itu bab kelima. Sekarang bab ke-6. Jadi kalau di bab ke-6 ini kita akan bahas soal hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Nah, pengertian demokrasi secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos yang artinya rakyat, dan juga kratein atau kratos yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Jadi kalau digabung, demokrasi itu berarti pemerintahan oleh rakyat atau kekuasaan rakyat. Nah, dalam demokrasi ini rakyat tuh punya kedaulatan untuk berpartisipasi langsung dalam pemerintahan melalui pemimpin yang dipilih. Demokrasi juga menjamin hak dasar seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan berserikat. Terus juga demokrasi itu menekankan prinsip mayoritas, tapi juga tetap menghormati minoritas nih teman-teman. Nah, ada 3 tradisi pemikiran politik, ada classical Aristotelian theory, yang artinya tuh demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh warga negara, yang dimana kekuasaan itu berada di tangan warga negara, di tangan warga yang memiliki hak sebagai warga negara. Jadi mereka berhak berpartisipasi dalam pemerintahan. Terus juga yang kedua ada medieval theory atau konsep demokrasi berkembang dengan pengaruh hukum Romawi dan gagasan kedaulatan. Kalau menurut pandangan itu, kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat atas kehendak rakyat. Jadi pemerintah itu cuma menjalankan kekuasaan yang pada dasarnya berasal dari rakyat itu sendiri. Ibaratnya kayak pemerintah ya udah menjalankan keinginan kita atas kekuasaan yang sebenarnya dari kita sendiri gitu. Terus juga yang ketiga ada contemporary doctrine of democracy. Jadi konsep republik dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling mencerminkan kekuasaan rakyat. Kalau di sini rakyat tuh ditempatkan sebagai pusat kekuasaan, yang dimana pemerintahan itu dijalankan untuk kepentingan rakyat secara luas dan dianggap sebagai bentuk demokrasi yang paling murni. Terus kalau aspek demokrasi itu ada 2, formal demokrasi sama substantif demokrasi. Kalau formal demokrasi itu mengartikan bahwa demokrasi itu sebagai sistem pemerintahan, kayak sistem presidensial atau parlementer. Kalau substantif demokrasi itu proses demokrasi yang dijalankan dalam praktik kehidupan politik. Nah, ini tuh dibagi menjadi 4. Ada protektif demokrasi,
development demokrasi, equilibrium demokrasi, sama participatory demokrasi. Ini mungkin nanti bisa dibaca juga teman-teman. Nah, kalau kita tuh menganut demokrasi Pancasila. Jadi, kalau kan demokrasi Indonesia itu berdasarkan Pancasila. Nah, nilai-nilai pokok demokrasi itu lumayan tersirat ada di UUD NRI 1945. Kalau secara pengertiannya itu demokrasi Pancasila itu kalau arti luasnya adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sedangkan kalau di arti sempitnya, demokrasi Pancasila itu kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Indonesia itu sifatnya konstitusional karena nilai dan normanya dirumuskan dalam UUD NRI 1945. Jadi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan juga menjamin hak-hak dasar warga negara. Untuk sumber nilai demokrasi Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada demokrasi desa. Jadi sebenarnya demokrasi di Indonesia itu bukan fenomena baru, tapi sebenarnya tuh udah ada dari zaman dahulu. Kayak di waktu-waktu masih sebelum kemerdekaan tuh udah ada. Misalnya kayak dulu di demokrasi desa itu ada hak untuk protes terhadap peraturan raja yang dianggap tidak adil dan juga hak rakyat untuk menyingkir dari wilayah kekuasaan raja. Terus yang kedua ada demokrasi Islam. Jadi sumber nilai ini tuh berasalkan dari keyakinan Islam atas pengakuan pada ketuhanan Maha Esa. Jadi di sumber nilai demokrasi ini hanya Tuhanlah satu-satunya yang wujud pasti. Nah, semua bentuk peraturan hidup manusia bertentangan dengan jiwa tauhid. Untuk prinsipnya tuh pakai prinsip tauhid. Jadi kayak ada persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan. Terus juga ada setiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasan. Dan juga mendorong manusia menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama. Secara sejarah, nilai demokrasi Islam ini tuh dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga ada demokrasi Barat. Kalau itu berakarnya dari Yunani, dari Athena. Terus juga ada juga muncul pemerintahan Republik di Romawi di kota Roma, Italia, terus mulai menyebar ke kota-kota lain di sekitarnya. Namun demokrasi ini tuh mengalami kemunduran akibat ekonomi, korupsi, dan peperangan. Terus setelah mengalami kemunduran, demokrasi ini tuh mulai kembali di Eropa di masa Renaissance pada abad 14-17 Masehi dengan pemikiran humanisme dan demokrasi. Nah, gerakan ini tuh mendorong kesepakatan Westphalia yang menerapkan prinsip koeksistens dalam hubungan agama dan negara. Lalu di Indonesia sendiri tuh ada kehadiran kolonialisme Belanda kan teman-teman. Nah, dari kolonialisme Belanda itu membawa dua sisi dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu ada represi imperialisme kapitalisme dan juga humanisme demokratis. Nah, jadi di demokrasi itu kan pasti ada lembaga permusyawaratan Indonesia nih. Nah, yang pertama itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dia itu lembaga tertinggi negara atau lembaga yang setara dengan lembaga tinggi negara kayak DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kayak dan BPK dan lain sebagainya. Nah, sistemnya tuh vertikal hierarkis dengan supremasi MPR berubah menjadi sistem horizontal dengan checks and balance. MPR kalau sekarang itu berasal dari anggota DPR dan juga DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Kalau wewenang dari MPR itu adalah yang pertama mengubah dan menetapkan UUD. Yang kedua,
melantik presiden atau wakil presiden hasil dari pemilihan umum, dan yang ketiga memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Lalu yang kedua ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, DPR ini tuh menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. Dari pasal 19, anggota DPR itu dipilih melalui pemilihan umum, terus juga diatur dengan undang-undang, dan DPR bersidang sedikit minimal dalam setahun itu adalah satu kali. Terus juga dari pasal 20, DPR tuh memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dan juga setiap RUU dibahas bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dan apabila RUU ditolak, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama. Nah, jika Presiden tidak mengesahkan RUU dalam 30 hari, RUU tetap sah menjadi undang-undang. Terus, fungsi DPR itu diatur di pasal 20 ayat 1, yaitu ada legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kalau legislasi itu ya tadi membentuk undang-undang. Terus anggaran itu menyusun dan menetapkan APBN, dan juga pengawasan itu berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan dari UUD, UU, dan peraturan. Kalau hak DPR sendiri itu diatur di pasal 20 ayat 2, yaitu interpelasi, angket, dan menyampaikan pendapat. Lalu yang ketiga ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, DPD ini tuh sebuah lembaga yang mewakili aspirasi daerah. Jadi DPD ini pasti ada setiap daerah di Indonesia. Nah, anggotanya itu dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Kalau fungsi DPD itu diatur di pasal 22D. Jadi fungsi DPD itu untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pemekaran wilayah, dan juga pertimbangan terhadap kebijakan nasional seperti APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di daerah. Nah, di demokrasi Pancasila itu ada 10 pilar, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi berdasar dengan kecerdasan, berkedaulatan rakyat, rule of law, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, pengadilan yang merdeka, otonomi daerah, kemakmuran, dan juga berkeadilan sosial. Ini nanti teman-teman bisa baca lagi, soalnya lumayan banyak. Terus sekarang ke bab 7. Nah, udah setengah nih. Jadi yang bab 7 itu adalah dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Konsep dan urgensi penegakan hukum berkeadilan tuh kita tarik dulu ke arti negara. Negara itu kan organisasi kelompok masyarakat tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur, mengendalikan, bahkan memaksa secara sah kepentingan umum demi tegaknya hukum. Indonesia sendiri itu merupakan negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Nah, kalau untuk arti penegakan hukum sendiri adalah upaya menjalankan aturan hukum secara benar, tegas, dan adil. Tujuan dari negara kita sendiri yang diambil dari alinea keempat pembukaan UUD, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk 4 fungsi negara yang dianut itu ada melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, dan juga menegakkan keadilan. Nah, alasan diperlukan penegakan hukum itu karena masih ada oknum aparatur yang melakukan praktik KKN, suap, dan premanisme. Ya, ini sehari-harinya pasti ada sih teman-teman. Banyak berita yang sudah memberitakan hal tersebut. Terus juga potensi konflik dan kekerasan sosial, baik itu di rumpun sara atau tawuran SMA gitu kali ya, pelanggaran HAM, terus juga sikap etnosentris. Terus juga masih ada banyak sekali kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan. Jadi hukum tuh kayak
pisau tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, alias kalau ke rakyat biasa kayak hukum tuh sangat-sangat di apa ya, kalau ke rakyat tuh lebih sadis lah, tapi kalau ke yang di atas langsung tumpul tuh hukumnya. Terus juga ada beberapa oknum yang melakukan penghindaran dan rekayasa perpajakan, padahal kan itu kewajibannya teman-teman. Lalu ini ada pembagian hukum ada pembagian secara besarnya itu ada hukum privat, yaitu hukum yang menyangkut kepentingan pribadi, contohnya jual beli, sewa menyewa, atau pembagian waris. Lalu yang kedua ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, contohnya kayak pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Terus juga ada hukum aparatur. Nah, ini tuh ada dua juga, ada hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan berupa perintah dan larangan. Contohnya kayak KUHP sama KUHPR. Terus yang kedua ada hukum formal atau acara, hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya kayak KUHAP dan juga hukum perdata. Nah, ini ada 3 pilar hukum menurut Gustav Rothbard, yaitu ada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kalau keadilan tuh hukum harus mencerminkan rasa adil, bukan hanya formal tapi juga substansif. Terus kalau kemanfaatan, hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat, dan juga yang kepastian hukum itu hukum harus jelas, pasti, dan juga dapat diprediksi. Jadi seseorang yang melanggar hukum seharusnya dapat diminta pertanggungjawabannya. Nah, untuk lembaga, karena kita adalah negara hukum, pasti kita juga mempunyai lembaga penegak hukum. Yang pertama itu ada kepolisian. Kalau kepolisian ini tuh bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Untuk wewenangnya sendiri, penyelidik mempunyai wewenang menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana, terus mencari keterangan dan barang bukti, dan menyuruh berhenti seseorang yang mencurigakan. Jadi kalau misalnya polisi ketemu orang yang kayaknya agak mencurigakan, mereka tuh punya wewenang untuk memberhentikan orang tersebut. Nah, untuk wewenang penyidiknya yaitu melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dan melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Jadi polisi itu punya wewenang buat melakukan penahanan, penggeledahan, penyitaan apabila orang tersebut dilihat agak mencurigakan. Ini sebenarnya ada beberapa wewenangnya guys, cuman aku taruhnya 3. Nanti kalian bisa lihat aja di bukunya. Terus yang kedua ada kejaksaan. Kejaksaan sendiri itu sebuah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Penuntutan itu merupakan tindakan penuntut umum yang dilimpahkan ke pengadilan negeri. Nah, kalau di kejaksaan itu orang yang melakukan tugasnya adalah jaksa. Jaksa sendiri tuh merupakan penjabat fungsional yang bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan. Kalau wewenang kejaksaan itu melakukan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap putusan pidana. Nah, kejaksaan tuh ada beberapa guys, ada Kejaksaan Agung, itu nasional, terus 2 ada Kejaksaan Tinggi, dia di provinsi, dan juga Kejaksaan Negeri yang letaknya ada di kabupaten kota. Lalu yang ketiga ada kehakiman. Nah, kehakiman ini tuh lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Nah, di kehakiman penjabatnya adalah hakim. Hakim inilah yang akan mengadili. Mengadili itu adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Jadi
di kehakiman ini, hakim tuh mempunyai kekuasaan merdeka, yaitu hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Karena hal ini tuh akan berdampak kepada keadilan dalam dalam mengadilinya, guys. Jadi kalau misalnya si hakim dipengaruhi sama orang, kan bisa jadi hasil pengadilannya itu nggak adil bagi si terdakwa atau orang yang sedang diadili. Lalu tuh ada lembaga peradilan. Ini tuh kayak ada peradilan agama, ada peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Jadi kalau peradilan agama itu peradilan yang bertugas memeriksa perkara di tingkat pertama di antara orang-orang beragama Islam, contohnya kayak perkawinan, waris, wasiat, dan hibah, wakaf, dan juga sedekah. Kalau peradilan militer itu untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Terus ada peradilan tata usaha negara yang bertugas mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Contohnya kayak sebuah badan atau seorang pejabat gitu. Terus ada yang peradilan umum. Nah, peradilan umum itu peradilan bagi rakyat yang melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan menurut peraturan dan akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Jadi itu ada beberapa tingkat badan di peradilan umum, yaitu yang pertama ada pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri ini tuh pengadilan yang tingkat pertama di kabupaten dan kota. Lalu yang kedua ada pengadilan tinggi. Setelah kasusnya itu berada di pengadilan negeri, itu akan naik ke pengadilan tinggi. Jadi kasus yang telah diselesaikan di tingkat 1 dan naik tuh ke tingkat 2 itu diputuskan di sini. Terus yang ketiga ada pengadilan tingkat kasasi atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini tuh pengadilan tertinggi di Indonesia yang berwenang dalam memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan kembali ke putusan pengadilan. Lalu yang keempat itu ada penasihat hukum. Jadi penasihat hukum ini tuh bisa dibilang kayak orang yang bantu, orang yang memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa sejak tahap pemeriksaan, tapi masih dibatasi oleh undang-undang. Soalnya ini ada undang-undangnya, jadi kayak ini kan berdasarkan KUHP 08 tahun 1981. Karena walaupun jadi tersangka atau terdakwa, mereka kan juga membutuhkan sebuah keadilan, teman-teman. Makanya ada penasihat hukum. Nah, sekarang ke bab ke-8. Oh my god. Nah, jadi bab ke-8 itu ada dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Nah, jadi apa sih wawasan Nusantara itu? Nah, wawasan Nusantara itu cara bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya dan mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa dalam menuju tujuannya. Kalau untuk bangsa Indonesia, wawasan Nusantara itu udah jadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara, dan juga menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Kalau secara etimologis, wawasan Nusantara kan berasal dari kata wawasan yang artinya pandangan dan juga kata Nusantara. Nusantara ini merupakan gabungan dari kata nusa atau nusa yaitu pulau atau bangsa, serta antara yaitu relasi seberang atau laut. Jadi kalau digabung Nusantara itu diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Kalau secara terminologisnya, wawasan Nusantara itu merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu tersendiri. Nah, wawasan Nusantara itu awalnya dirumuskan dalam GBHN 1998. Rumusannya itu berupa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya.
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada latar belakang historis, sosiologis, sama politiknya. Kalau secara historis, wawasan Nusantara itu awalnya dari Perdana Menteri Ir. Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 yang mengeluarkan Deklarasi Juanda. Nah, pokok dari Deklarasi Juanda itu menyatakan bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia itu menjadi satu kesatuan wilayah. Lalu, kita melakukan perjuangan di forum internasional. Nah, membuahkan hasil nih teman-teman. Pada tanggal 30 April 1982 pada konferensi PBB yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut Indonesia 5,9 juta kilometer sampai 3,2 juta kilometer perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer Z. Terus kalau secara sosiologis, wawasan Nusantara itu awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah. Nah, diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Jadi, bangsa Indonesia tuh nggak mau lagi terpecah belah dalam banyak bangsa. Tapi kita mau jadi satu kesatuan. Kalau semangat kebangsaan Indonesia tuh awalnya udah dirintis dari peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908, tapi ditegaskan lagi dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa. Untuk latar belakang politisnya, sebenarnya wawasan Nusantara itu pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Nah, geopolitik itu apa? Geopolitik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Jadi bisa dibilang tuh geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Nah, pada awalnya itu wawasan Nusantara merupakan konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara ini nggak hanya berpandangan tentang keutuhan wilayah, tapi juga persatuan bangsa. Karena bangsa Indonesia itu kan dikenal sebagai bangsa yang heterogen ya, ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Nah, bangsa yang heterogen dan beragam ini harus mampu bersatu. Maka dari itu, konsep wawasan Nusantara diciptakan sebagai pandangan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dengan kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Udah, ini berarti terakhir. Tinggal dikit juga sih waktunya. Nah, jadi yang terakhir adalah urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Nah, jadi apa sih sebenarnya ketahanan nasional itu? Jadi, ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupan, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapi sehingga mampu melangsungkan kehidupan dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Kalau secara etimologi, ketahanan nasional itu dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Menurut GPHS Suryo Mataraman, ketahanan nasional ini memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni sebagai konsepsi, kondisi, dan juga nasional. Sebagai konsepsi, kondisi, dan juga strategi. Nah, ketahanan nasional sebagai konsepsi itu dibuat dengan menggunakan ajaran Asagatra.
Jadi kehidupan nasional itu dipengaruhi oleh dua aspek nih teman-teman, yaitu aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur atau trigatra, dan juga aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau pancagatra. Nah, trigatra sama pancagatra ini digabung menjadi asagatra yang berarti 8 aspek atau unsur. Lalu yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Jadi kondisi Indonesia itu diukur dengan menggunakan 8 aspek tadi atau asagatra. Jadi ketahanan nasional itu dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis karena senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisinya itu nggak bersifat statis. Lalu yang ketiga ada ketahanan nasional sebagai strategi. Nah, ini juga menggunakan ajaran Asagatra, yaitu berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Nah, kalau menurut naskah GBHN, ketahanan nasional itu berarti mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. Lalu dapat didefinisikan juga sebagai kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Dan juga ketahanan nasional itu meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Nah, dimensi ketahanan nasional ini tuh ada di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan juga pertahanan keamanan. Dari sini tuh nanti bisa diperinci lagi di bidang kehidupan yang lebih kecil, contohnya kayak ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan lain sebagainya. Terus ketahanan nasional tuh konsepnya berlapis, yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh, tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Maksudnya tuh kayak dimulai dari individu dulu, terus juga berlanjut ke keluarga, ke wilayah, ke regional, baru ke ketahanan nasional. Nah, untuk mempertahankan ketahanan nasional, kita perlu melakukan yang namanya bela negara. Nah, tadi di pasal 27 ayat 3 itu ada menyimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia. Hal ini tuh akan berkonsekuensi pada setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Seperti di UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, untuk sumber historis sosiologis politik tentang ketahanan nasional, ini seperti aja deh, kayak awalnya tuh di tahun 1960 ada ancaman penyebaran komunisme, yaitu pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Nah, dari peristiwa ini mendorong para pemimpin untuk merumuskan konsep ketahanan nasional sebagai kemampuan bangsa untuk menghadapi berbagai ancaman. Konsep ini tuh dimulai pada tahun 1968 oleh Lemhanas dengan memperkenalkan unsur ideologi politik, ekonomi, sosial, dan militer. Lalu akhirnya di tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional. Nah, di tahun 1972 konsep ini disempurnakan menjadi konsep kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ini tuh masih menggunakan pendekatan Asagatra tadi ya teman-teman. Akhirnya setelah itu ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN sejak tahun 1973 hingga 1998. Lalu yang tadi udah aku sebut kan ada 3 gatra alamiah dan juga pancagatra sosial yang digabungkan menjadi astagatra, yaitu 8 gatra. Yang di Trigatra itu ada gatra letak dan kedudukan geografi,
Gatra keadaan dan kekayaan alam, dan juga gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan di Pancagatra itu ada gatra ideologi, politik, ekonomi, sosbud, dan juga hankam. Untuk urgensi bela negara itu bisa dilakukan lewat dua hal guys, yaitu fisik dan non fisik. Nah, kalau fisik itu kita bisa menjadi anggota TNI dan juga melakukan pelatihan dasar kemiliteran. Nah, kalau pelatihan dasar kemiliteran ini bisa diselenggarakan melalui program rakyat terlatih. Contohnya kayak resimen mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, mitra babinsa, dan juga organisasi kemasyarakatan pemuda. Terus kalau non fisik itu kayak yang kita lakukan sekarang, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan dan juga pengabdian sesuai dengan profesi. Misalnya kayak kita sekarang melalui jalur formal yaitu sekolah dan perguruan tinggi, dan juga ada jalur non formalnya yaitu sosial kemasyarakatan. Udah deh. Nah, nanti untuk PPT-nya aku bakal kirim ke teman-teman. BTW, maaf ya kalau misalnya tadi aku agak kelamaan atau kecepatan atau ada materi yang kurang sejalan kalau dibicarain secara berbarengan. Soalnya emang banyak banget. Juga aku mau terima kasih buat teman-teman yang excited walaupun sebenarnya PKN ya. Dan aku berdoa semoga teman-teman besok ujiannya dipermudah. Semoga paling tidak apa hal yang sudah dibahas tadi ada sedikit masuk lah besok di ujian, walaupun ya nggak tahu karena nggak bakalan ketebak PKN, cuma semoga kita besok bisa menjawab semuanya. Nah, aku mohon undur diri karena habis ini jamnya Ranu buat ngajar mikrodas, jadi teman-teman jangan keluar dari Jimit karena habis ini kita ada mikrodas. Oke, terima kasih teman-teman.